Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting di dunia audit, yaitu laporan auditor independen. Kedengarannya serius banget ya, tapi tenang. Kali ini kita akan membahas secara fun yang tentunya bakal jelas dan mudah dipahami. Let's go! Laporan auditor independen adalah laporan formal yang dikeluarkan oleh auditor setelah melakukan auditnya. Laporan ini berisi pernyataan pendapat apakah laporan keuangan dalam suatu perusahaan sudah disusun secara wajar dan apakah prinsipnya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang perlu diingat, manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memberikan pendapat atas laporan tersebut berdasarkan hasil auditnya. Singkatnya, ini adalah surat cinta dari auditor ke perusahaan, tapi bukan cinta-cintaan ya. Ini laporan yang menjelaskan apakah laporan keuangan dalam suatu perusahaan itu sudah jujur dan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Nah, di sini bagian serunya. Ada 5 jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor. Di sini kita analogikan seperti nilai ujian ya. Karena tidak semua auditor memiliki pendapat yang sama atau opini yang sama, maka ada 5 jenis pendapat yang dapat diberikan auditor berdasarkan hasil auditnya. Yang pertama ada unqualified opinion. Diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah wajar tanpa ada kesalahan material. Ini kayak dapat nilai sempurna, A+++. Semua sesuai, bersih, dan wajar. Yang kedua ada qualified opinion, pendapat wajar tanpa pengecualian. Namun diberi tambahan paragraf penjelas atas hal-hal khusus seperti adanya ketidakpastian dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan ataupun perubahan kebijakan akuntansi. Ini ibarat kamu dapat nilai A tapi dosen memberikan catatan tambahan. Seperti misalnya dosen bilang, paper kamu sudah bagus, susunannya sudah rapi, namun sepertinya referensinya masih kurang, perlu ditambah lagi ya, tapi overall sudah bagus kok. Kayak gitu. Yang ketiga ada qualified opinion. Ini kayak lumayan, tapi masih ada yang kurang nih. Misalnya ada satu bagian yang nggak sesuai, tapi secara keseluruhan sudah oke. Yang keempat ada adverse opinion. Diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan mengandung kesalahan material. Waduh, ini parah. Seakan-akan auditor bilang bahwa laporan keuangan ini nggak akurat dan menyesatkan. Yang terakhir ada disclaimer of opinion. Ini kondisi di mana auditor tidak bisa memberikan pendapatnya sama sekali. Terjadi ketika ruang lingkup audit dibatasi, sehingga auditor tidak memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan pendapat. Ini kayak auditornya seakan-akan bilang, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi, karena datanya kurang. Bisa jadi karena adanya pembatasan ataupun dokumennya yang kurang lengkap. Sebuah laporan auditor independen standar memiliki 7 elemen penting. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada judul laporan, harus mengandung kata independen untuk menegaskan bahwa audit dilakukan secara objektif. Yang kedua, alamat laporan, ditujukan kepada pihak yang menugaskan, biasanya Dewan Komisaris atau pemegang saham. Yang ketiga, paragraf pendahuluan, menjelaskan laporan keuangan mana yang diaudit, dan menegaskan kembali bahwa laporan keuangan itu adalah tanggung jawab manajemen, sedangkan auditor hanya bertugas untuk memberikan opini. Yang keempat, paragraf ruang lingkup, menjelaskan proses audit yang dilakukan, bahwa audit dirancang untuk menyajikan kesalahan material dan bahwa audit memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Yang kelima, paragraf pendapat. Ini adalah inti dari laporan.
Di sini auditor menyajikan opininya apakah laporan keuangan sudah wajar atau tidak. Yang keenam, nama KAP. Cantuman nama kantor angkutan publik yang bertanggung jawab secara hukum dan profesional atas audit tersebut. Yang terakhir, tanggal laporan. Ini sangat penting. Tanggal ini menunjukkan sampai kapan auditor bertanggung jawab untuk mempertimbangkan peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca. Jadi kesimpulannya, laporan auditor independen itu seperti medical check-up bagi perusahaan. Auditor sebagai dokternya yang memberikan laporan apakah perusahaan tersebut sehat secara keuangan atau tidak. Dan perlu diingat bahwa opini auditor itu bukan hanya sekedar formalitas. Ia bisa memengaruhi kepercayaan investor, bank, dan pihak lainnya. Jadi next time kalau kalian melihat laporan keuangan, cek di halaman belakangnya. Biasanya di situ terdapat laporan auditor. Oke guys, itu aja untuk kali ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang sedang belajar akuntansi dan auditing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.